Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Bahasa Indonesia. Dimulai dari saya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Novia Mita Safitri dengan NPM 22130208081. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Diah Nuaryanti dengan NPM 22130220078. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rabetul Adawiyah dengan NPM 22130202073. Izin memperkenalkan diri, nama saya Puput Rahayu dengan NPM 2253022001. Izin memperkenalkan diri, nama saya Disa Ulfadila dengan NPM 2213022685. Pengertian pemanasan global atau global warming merupakan suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Selama kurang lebih 100 tahun terakhir, suhu rata-rata di permukaan bumi telah meningkat antara 0 sampai 74 sampai 0,18 derajat Celcius. Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi yang terjadi adalah akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dinitrooksida, kemudian hidrolukarbon, perfluorokarbon, dan sulfur heksafluorida di atmosfer. Emisi ini terutama dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil atau minyak bumi dan batu bara, serta akibat penggundulan dan pembakaran hutan. Kemudian pemanasan global diperkirakan telah menyebabkan perubahan-perubahan sistem terhadap ekosistem di bumi. Pemanasan global adalah bertambah panasnya atmosfer bumi serta samudra selama beberapa dekade terakhir. Menurut penelitian, suhu bumi diketahui meningkat 0,6 sampai dengan 0,2 derajat Celcius selama 20 abad terakhir. Pemanasan global diduga terjadi akibat adanya efek rumah kaca, variasi suhu alami bumi, konsekuensi akan datangnya periode dingin atau era es kecil, variasi pancaran sinar matahari, pemanasan area pemukiman yang semakin besar, ekuator, dan termoklim. Pemanasan global tidak saja akan mengakibatkan dampak pada lingkungan hidup secara langsung, namun juga dapat menyerang sektor sosial dan perekonomian. Dengan naiknya suhu bumi, es akan lebih banyak mencair yang akan mengakibatkan penurunan pH lautan sehingga lautan akan terganggu. Selain itu, pencairan es juga akan mengakibatkan kenaikan permukaan laut. Penyebab pemanasan global atau global warming. Adapun pemanasan global atau global warming antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu gas-gas efek rumah kaca di dalam atmosfer. Efek rumah kaca terjadi karena menyerap dan memancarkan radiasi infrared. Gas-gas itu disebut gas rumah kaca. Yang kedua, umpan balik. Efek dari penguatan iklim dipersulit oleh berbagai macam proses umpan balik, di mana karbon dioksida disuntikan ke atmosfer menyebabkan pemanasan atmosfer dan permukaan bumi, sehingga menyebabkan banyak uap air yang diuapkan ke atmosfer. Uap air itu sendiri bertindak sebagai gas rumah kaca. Yang ketiga yaitu variasi matahari. Pemanasan global dapat diakibatkan oleh variasi matahari. Suatu hipotesis menyatakan bahwa variasi dari matahari diperkuat oleh umpan balik dari awan, dapat memberi kontribusi dalam pemanasan saat ini. Dampak dari pemanasan global secara ilmu fisika yaitu peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi yang akan menyebabkan perubahan wujud es yang ada di kutub. Mencairnya es yang ada di kutub mengakibatkan terjadinya peningkatan volume permukaan air laut. Meningkatnya volume permukaan air laut akan berpengaruh pada kehidupan yang ada di sekitar laut. Kemudian perubahan iklim juga akan berpengaruh pada perubahan air laut, air pasang, dan curah hujan yang tinggi, sehingga mengakibatkan meningkatnya intensitas dan frekuensi banjir. Perubahan tekanan udara, suhu, kecepatan, dan arah angin akan mengakibatkan terjadinya peningkatan arus laut dan berdampak pada migrasi ikan-ikan yang ada di laut. Dampak dari pemanasan global selanjutnya yaitu terjadinya kekeringan. Kekeringan akan mengakibatkan terjadinya kebakaran. Kebakaran akan mengakibatkan terjadinya polusi udara. Terdapat 4 cara untuk dapat menganalisis dampak dari pemanasan global.
Yang pertama yaitu dengan melakukan konservasi lingkungan dan penanaman kembali pada lahan yang telah gundul atau dengan melakukan reboisasi. Yang kedua yaitu dengan menggunakan sumber energi alternatif untuk dapat mengurangi energi dari bahan bakar fosil. Yang ketiga yaitu dengan cara mendaur ulang efisien energi seperti mengganti penggunaan minyak tanah dengan menggunakan kompor gas saat memasak. Yang keempat yaitu dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan prinsip-prinsip dimensi manusia, penegakan hukum dan keteladanan, keterpaduan, pengaruh pola pikir dan sikap, serta etika dalam lingkungan. Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.